Kisah Yekui berlanjut lagi di novel seri terbarunya 18 Juli 2023. Kali ini dengan judul Emas Mudah Didapat, tetapi teman sejati itu langka. Selamat mendengarkan kisah ini. Bapak Surgawi, apa maksudmu? Wajah leluhur tua klan Sen tampak pucat. Dari sinilah kisah dokter tanpa tanding Yekui berlanjut. Bapak Surgawi Wuji tertawa, saya tidak percaya pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Jadi saya menanam paku penyegel Dewa Yin yang di Yuan Shenmu. Dalam waktu 1 bulan, jika paku ini tidak dicabut, maka Yuan Shenmu akan hancur. Saya akan menghabisi Yun San dan Bapak Surgawi Matahari Ungu dalam waktu 1 bulan. Kamu menjadi budak saya dan melakukan segala yang ku mau, jika tidak kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Wajah leluhur klan Sen muram. Jepret, Bapak Surgawi Wuji tiba-tiba menyerang, menamparkan wajah leluhur tua klan Sen, mengutuk, untuk siapa kamu memasang wajah bermuram durja, bukankah saya tidak memaksa istrimu? Ingat ini, jika kamu ingin hidup, dengarkan saya dengan patuh. Dalam sebulan, jika kamu tidak bisa menangani Bapak Surgawi Matahari Ungu, maka kamu siap untuk mati. Leluhur klan Sen tak bisa mengucapkan sepatah kata pun, berpikir dalam hati bahwa ketika dia kembali, dia akan memikirkan cara untuk mencabut paku penyegel Dewa Yin Yang. Bapak Surgawi Wuji sepertinya telah menebak apa yang dipikirkan leluhur tua klan Sen dan berseru, paku penyegel Dewa Yin yang hanya bisa dicabut jika saya menggunakan mantra. Jika kamu mencabutnya dengan paksa, Yuan Shen kamu akan hancur di tempat. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Tentu saja, jika kamu dapat menemukan pembudidaya raja yang hebat, maka dengan kekuatan pembudidaya raja yang hebat, itu akan memungkinkan untuk membantu kamu mencabut paku penyegel Dewa Yin Yang. Wajah leluhur klan Sen berubah gelap seperti arang yang menempel di panci. Di dunia saat ini, tidak ada pembudidaya raja agung sama sekali. Bapak Surgawi Wuji berseru, saya berseru, jangan memasang wajah bermuram durja di hadapan saya, jika kamu terus begini, kamu tidak perlu kembali ke klan pedang King Yun. Senyuman dengan cepat muncul di wajah leluhur tua klan Sen saat dia menjelaskan, penguasa surgawi kamu salah paham, saya sedang memikirkan mayat hidup tua itu, dan saya tidak sabar untuk mengupas kulitnya, mencabut uratnya, dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Benarkah begitu? Bapak Surgawi Wuji berdesis, ujung bibirnya bergetar walau dia tidak percaya, tapi tidak masalah, yang penting adalah leluhur tua klan Sen adalah salah satu pionnya mulai sekarang. Kekuatan hidup dan mati semuanya berada di bawah kendalinya. Leluhur tua klan Sen berseru, yakinlah, Bapak Surgawi, dalam waktu 1 bulan, saya pasti akan menemukan cara untuk melukai mayat hidup tua itu dengan serius. Tentu saja, akan lebih baik jika saya bisa membuatnya terhabisi. Kalau begitu kita akan mengambil waktu 1 bulan. Bapak Surgawi yang Wuji berseru, setelah 1 bulan, saya akan pergi ke klan pedang King Yun dan menghabisi Bapak Surgawi Valet Sun dan Yun San. Sen tua, kamu harus mengerti bahwa saya memberi kamu kesempatan. Sebenarnya, dengan atau tanpa kamu sebagai orang dalam, tidak masalah untuk saya, bahkan jika penguasa surgawi Matahari Ungu masih bisa mengeluarkan kekuatan pertempuran puncaknya, saya tidak takut. Saya harap kamu bisa menangkap kesempatan ini. Terima kasih, Bapak Surgawi. Saat leluhur tua klan Sen mengatakan ini, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kutu kupret, kamu mengalahkanku dan menanam paku penyegel Dewa Yin yang di Yuan Shenku, dan sekarang kamu ingin saya bersyukur, itu terlalu naif. Leluhur tua keluarga Sen berseru, Bapak Surgawi, ada sesuatu yang ingin saya mohonkan kepada kamu. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu akan menyerahkan Ye Changsheng kepada kamu ketika saatnya tiba? Tidak mungkin. Bapak Surgawi Wuji berseru, saya tidak akan menyerahkan Ye Changsheng kepadamu, tetapi saya akan membantu Sen Tiannian membalas dendam. Mengenai masalah Ye Changsheng masih hidup, kamu harus merahasiakannya. Saya akan segera mengumumkan kepada publik bahwa Ye Changsheng telah meninggal di sarang naga penguburan. Adapun mengapa saya melakukan ini, alasannya adalah karena Ye Changsheng terlalu licik. Saya ingin melumpuhkannya dan membuatnya berpikir bahwa saya telah ditipu olehnya. Selama itu masalahnya, dia mungkin akan lengah.
Benarkah demikian? Leluhur klan Sen tidak mempercayainya. Bapak Surgawi Wuji mengikuti dan berseru, "Ingat, jika kamu dapat menangkap Ye Changsheng, maka kamu harus mengirimnya kepada saya hidup-hidup. Qitian adalah muridku yang paling berharga yang meninggal di sarang pemakaman naga tanpa alasan yang jelas. Masalah ini ada hubungannya dengan Ye Changsheng, saya harus menyelidikinya dengan jelas." "Mengerti." Leluhur keluarga Sen mengangguk, "Mengerti." Bapak Surgawi Wuji berseru, "Ingat, selama kamu setia pada saya tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Setelah menghabisi Bapak Surgawi Matahari Ungu dan Yun San, saya akan mendukung kamu untuk menjadi pemimpin klan-klan pedang King Yun. Selain itu, saya juga akan memberi kamu bantuan lain. Tapi, jika kamu berani melakukan serangan balik atau mengatakan satu hal ke saya dan melakukan hal lain, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan." Ketika Bapak Surgawi Wuji berbicara di bagian akhir, suaranya mengandung hawa dingin yang menghabisi. Leluhur klan Sen buru-buru berseru, "Yakinlah Bapak Surgawi, bahkan jika saya mengecewakan dunia, saya tidak akan mengecewakan kamu dan berjanji setia." Bapak Surgawi Wuji bertanya, "Apakah ini benar?" Leluhur klan Sen dengan sungguh-sungguh berseru, "1000 kali benar." "Bagus sekali." Bapak Surgawi Wuji tersenyum tipis, "Berlututlah." Leluhur tua klan Sen membeku. Dia tidak pernah berlutut kepada Yun San selama bertahun-tahun hidupnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Bapak Surgawi Wuji ingin dia berlutut sekarang. Itu terlalu berlebihan, terlalu banyak perusuh di muka bumi Ai. "Bukankah kau bilang kau ingin melayaniku? Apa? Berlutut itu sulit bagimu?" Suara Bapak Surgawi Wuji terasa dingin dan menusuk. Leluhur klan Sen kembali ke akal sehatnya dan menjatuhkan diri, berlutut, saat dia mencoba menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa seorang pria hebat dapat membungkuk dan membungkuk. Bapak Surgawi Wuji tersenyum, "Benar, karena kamu telah bersumpah setia kepada saya, kamu harus mendengarkan saya dalam segala hal. Apa yang saya perintahkan untuk kamu lakukan, kamu harus melakukannya. Jangan pernah merasa tertekan, karena, untuk menjadi seekor guguk, kamu harus memiliki kesadaran sebagai seekor guguk." Leluhur tua klan Sen mengatupkan giginya dan mengepalkan tinjunya dengan erat sehingga kukunya menusuk telapak tangannya tanpa disadari. "Itu terlalu memalukan. Baiklah, kursi ini akan kembali ke klan Yin yang terlebih dahulu. Saya akan menunggu kabar kamu di klan. Ingat, jika kamu memiliki kesempatan untuk menangkap Ye Changsheng, pastikan untuk mengirimnya kepada saya hidup-hidup. Jika saya tidak mendengar kabar darimu dalam waktu 1 bulan, maka setelah 1 bulan, saya akan menyerang klan pedang King Yun. Pada saat itu, saya akan menginjak klan pedang King Yun dan tidak meninggalkan ayam atau guguk." Bapak Surgawi Wuji selesai berbicara dan pergi melintasi kehampaan. Setelah beberapa saat itulah leluhur tua klan Sen berdiri dari tanah, aura pemusnah berkembang di antara alisnya saat dia diam-diam berseru, "Kutu kupret, beraninya kau mengatakan saya guguk, kau menungguku, saya pasti akan menemukan kesempatan untuk membuatmu terhabisi. Kamu belum mengetahuinya, mayat hidup tua itu sudah lama terluka parah olehku dan tidak akan hidup lama. Namun, sebelum dia mati, saya akan menggunakannya untuk menghabisimu. Pada saat itu, ketika kalian semua mati bersama, saya masih bisa menjadi pemimpin klan dari klan pedang awan hijau. Adapun Ye Changsheng, saya tidak akan menyerahkannya padamu. Jangan mengira saya tidak tahu bahwa kamu ingin mendapatkan warisan Raja Naga darinya. Cepat atau lambat, Ye Changsheng akan jatuh ke tanganku. Karena teman iblisnya itu masih ada di tanganku, saya tidak percaya dia tidak akan menyelamatkan temannya." Leluhur tua klan Sen memutuskan untuk mengeluarkan banteng Dali dan menyiksanya. Hari ini terlalu menyesakkan, dia harus melampiaskan kemalangan hidupnya. Namun, ketika pikiran dewa leluhur tua keluarga Sen pergi untuk menjelajahi cincin penyimpanan, dia tiba-tiba menyadari bahwa kepala Niu Dali, yang awalnya dia simpan di dalam cincin penyimpanan, telah menghilang tanpa jejak. Semprul, leluhur tua klan Sen tidak bisa lagi menahan amarahnya dan meraung bagai marah dan dari sudut bibirnya air merah mengalir. Ye Kui dan mereka bertiga masih minum-minum. Alis panjang sering bersulam untuk matahari ungu, dia sangat gembira setelah kabur dari kematian, ditambah lagi dia telah memperoleh seni pemurnian tubuh dewa.
Tidak butuh waktu lama sebelum alis panjang sangat mabuk sehingga dia terbaring di tanah sambil mendengkur seperti guntur. Melihat pemandangan ini, Ye Kui menepuk jidat. Sejak mereka meninggalkan klan iblis, mereka berada dalam tensi tinggi. Entah menghabisi orang lain atau dikejar oleh orang lain, belum pernah bisa beristirahat. Baru sekarang alis panjang berani menurunkan kewaspadaannya dan mabuk. Biarkan dia tidur nyenyak. Dengan lambaian telapak tangan matahari ungu, perisai pelindung menutupi alis panjang. Itu langsung kedap suara. Guru leluhur, terima kasih telah mengajarkan hal yang lama tentang seni dewa. Ye Kui berseru dengan penuh syukur. Matahari ungu berseru, emas mudah didapat, tetapi teman sejati langka. Terutama di tempat seperti alam kultivasi, di mana tidak ada hukum atau batasan moral, untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, banyak orang mengkhianati teman mereka dan tidak berperasaan. Jarang sekali orang seperti alis panjang bisa bersamamu dalam suka dan duka, hidup dan mati bersama. Pada saat kritis, dia masih bersedia menyerahkan nyawanya untuk melindungimu. Sentimen semacam ini, kamu harus menghargainya selama sisa hidupmu, mengerti? Ye Kui mengangguk dengan berat, iya. Saya menghormati sikap alis panjang terhadap teman-temannya, dan juga untuk wajah kamu. Itu sebabnya saya bersedia memberikan teknik tubuh emas Raja Ungu kepadanya. Bapak Surgawi Matahari Ungu berhenti sejenak dan menambahkan, Ye Kui, kamu memiliki takdir yang luar biasa, siapapun yang ada di sekitarmu akan mengalami berbagai macam pertemuan. Beberapa akan mengalami cobaan dan kesengsaraan, beberapa akan melayang ke langit, tanpa terlihat, kamu juga mempengaruhi takdir mereka. Tapi saya yakin mereka semua akan menjadi lebih baik karena kamu. Ketika Matahari Ungu mengatakan ini, seolah-olah dia teringat sesuatu. Dia bertanya, bagaimana hubunganmu dengan ras iblis? Sangat baik. Ye Kui kemudian menceritakan pengalaman ras iblis. Itu termasuk rubah langit berekor 9 yang menyelamatkannya di Gunung Abadi, dan dia juga memperoleh keberuntungan Ki ras iblis, serta menerima 10 senior besar ras iblis sebagai muridnya. Jadi begitulah adanya. Bapak Surgawi Matahari Ungu tersenyum setelah mendengar ini. Ye Kui, apa yang kamu lihat di sini? Bapak Surgawi Matahari Ungu mengulurkan telapak tangannya dan seketika, kepala banteng besar muncul di telapak tangannya. Niu Dali. Ye Kui dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah dia melarikan diri dari sarang naga penguburan, kekhawatiran terbesarnya adalah keselamatan Niu Dali, dan dia akan kembali untuk mencarinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Niu Dali sebenarnya ada di tangan Bapak Surgawi Matahari Ungu. Niu Dali hanya memiliki satu kepala yang tersisa, matanya tertutup rapat, dan dia dalam keadaan koma, tetapi untungnya, dia tidak mengkhawatirkan hidupnya. Tuan leluhur, namanya Niu Dali, dia adalah salah satu dari 10 tetua ras iblis, mengapa dia ada di tanganmu? Ye Kui bertanya dengan kaget. Ziang Matahari Ungu berseru, ketika saya menghukum Shen Beidou pada pelajaran sebelumnya, saya secara tidak sengaja menemukan bahwa ada ras iblis di dalam cincin penyimpanannya, jadi saya menyomotnya dengan tangan. Saya khawatir sampai sekarang, Shen Beidou bahkan tidak tahu. Saya juga tidak tahu apakah dia akan sangat marah dan ususnya membiru saat mengetahuinya. Ye Kui terkejut. Dia tidak menyangka bahwa metode Matahari Ungu begitu mentah sehingga dia bisa dengan santai mengambil Niu Dali dari dalam cincin penyimpanan leluhur klan Shen tanpa sepengetahuan pemilik. Ye Kui dengan penasaran bertanya, Tuan leluhur, izinkan saya bertanya sekali lagi, apa sebenarnya kultivasi kamu? Matahari Ungu tersenyum misterius dan berseru, tidak perlu waktu lama bagimu untuk mengetahuinya. Kata-kata guru leluhur tampaknya penuh dengan makna yang dalam. Dan Ye Kui tidak melanjutkan pertanyaan itu. Matahari Ungu berseru, kekuatan iblis banteng ini baik-baik saja, tetapi umat manusia penuh dengan kebencian terhadap ras iblis. Jika kamu memberitahu orang lain bahwa kamu memiliki ras iblis di samping kamu, saya khawatir kamu tidak akan dapat bergerak sedikit pun di padang gurun timur. Ye Kui tertawa, saat ini, padang gurun timur penuh dengan musuh saya, bahkan jika tidak ada kekuatan kuat, orang-orang dari 5 klan itu masih akan memburu saya. Itu benar. Matahari Ungu tersenyum dan bertanya, apa rencanamu selanjutnya? Ye Kui berseru, saya akan pergi ke benua tengah. Raja Iblis berseru bahwa setengah dari sisa kiras manusia ada di benua tengah. Saya ingin pergi dan mencoba peruntungan.
Matahari Ungu berseru, jika kamu mendapatkan keberuntungan ki ras manusia yang lengkap, kamu akan dapat memimpin ras manusia. Tapi ras manusia di dunia kultivasi memiliki populasi terbesar dan kekuatan terkuat, tidak sesederhana itu untuk mendapatkan setengah dari sisa keberuntungan ki ras manusia. Kultivasimu terlalu lemah, pergi ke benua tengah sekarang hanya akan sia-sia. Ye Kui tidak bisa membantu tetapi bertanya, Tuan leluhur, menurut kamu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanpa memikirkannya, Matahari Ungu berseru, pergilah ke klan pedang King Yun. Kamu memiliki terlalu banyak musuh, kemanapun kamu pergi sekarang, itu penuh dengan bahaya, hanya dengan tinggal di klan pedang King Yun, keselamatanmu bisa terjamin. Juga, tak lama lagi, peristiwa besar akan terjadi di dunia kultivasi. Ketika debu mengendap dari masalah ini, Tanah Gurun Timur akan siap membantu kamu. Ye Kui bingung, apa maksudnya itu? Kamu secara alami akan tahu saat itu. Matahari Ungu tertawa, kudengar kamu berselingkuh dengan Putri Yun San. Terlalu terus terang membuka kartu AS. Ye Kui berseru dengan malu-malu, Yun Si dan saya sedang jatuh cinta. Saat menyebut Yun Si, Ye Kui sedikit khawatir dan berseru, Tuan leluhur, jika saya pergi ke klan pedang King Yun, Yun San tidak akan memotong saya dengan pedangnya, kan? Kamu bahkan tidak menembak 5 klan Tanah Gurun Timur, apa yang kamu takuti dari Yun San? Matahari Ungu berseru, jika Yun San menebasmu dengan pedangnya, kamu akan membakarnya dengan api asing. Ye Kui dengan cepat melambaikan tangannya, tidak, bagaimanapun juga, dia adalah ayah Yun Si, tidak pantas untuk melakukannya. Ahaha, Bapak Surgawi Xiang tertawa, lalu berseru, jangan khawatir, saya akan menjelaskan Yun San. Kamu tinggal di klan pedang awan hijau untuk sementara waktu, berkultivasi dengan baik, dan kemudian pergi kemanapun kamu ingin pergi setelah angin dan ombak mereda. Ye Kui berseru, jika saya pergi ke klan pedang King Yun, apakah Shen Beidou akan mengejar saya? Matahari Ungu dengan tenang berseru, Shen Beidou telah menyia-nyiakan 801 tahun kultivasi olehku. Sekarang wilayahnya sama dengan Yun San, dia tidak dapat melakukan apapun padamu dengan Yun San yang melindungimu. Jika Shen Beidou benar-benar berani menyentuhmu, saya akan menginjaknya sampai mati. Ye Kui memikirkannya dan berseru, leluhur senior, saya akan mendengarkan kamu dan pergi ke klan pedang King Yun terlebih dahulu. Baiklah, saya akan mengantarmu ke sana. Setelah Matahari Ungu selesai berbicara, dia membawa Ye Kui dan alis panjang, serta Niu Dali, dan menyeberangi kehampaan, langsung menuju ke klan pedang King Yun. Di tempat lain, berita bahwa Ye Kui telah dihabisi oleh pembudidaya Sein dan tewas di sarang naga pemakaman menyebar seperti butiran salju ke seluruh penjuru Wastelen Timur. Tentu saja, ini adalah hasil dari Bapak Surgawi yang tak tertandingi yang mendorong di belakang layar. Dia melakukan ini karena dia tidak ingin orang lain tahu bahwa Ye Kui belum mati, dan dia masih memikirkan harta karun di tangan Ye Kui. Tempat klan Yin yang berbatasan dengan tanah suci Taichu adalah daerah pegunungan. Di pegunungan dan hutan, aura pemusnah sangat pekat seperti embun yang menyelimuti gunung dan lembah. 3 pembudidaya dewa pelintas puncak dari klan Yin yang mengejar Ye Wusang. Awalnya, ada total 5 pembudidaya puncak Pasingkat, tetapi dalam perjalanan pengejaran, 2 diantaranya dihabisi oleh Ye Wusang. Ye Wushuang juga mengalami pukulan berat, dan hanya 1 Yuan Shen yang masih berlari untuk hidupnya. Seorang pembudidaya Tong Shen dari klan Yin yang berseru dengan suara mengerikan, Ye Wusang, kamu terus kabur, berani memanggil klan Yin yang kami, bahkan jika kami mengejarmu sampai ke ujung bumi, kami akan tetap menghancurkanmu berkeping-keping. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengejar saya. Ye Wushuang dengan putus asa kabur tanpa menoleh ke belakang. Dan perubahan mendadak terjadi. Bersam-sambung.